Di sebuah lembaga penelitian di dalam gunung, tempat yang berlokasi jauh dari banyak orang-orang, adalah lembaga penelitian Min Seorin. Di tempat ini Min Seorin meneliti monster lebah batu. Min Seorin sangat frustasi. Akhir-akhir ini dia mengalami kecemasan yang sangat besar, sehingga membuatnya sangat-sangat depresi. Bahkan anggota penelitiannya pun tidak berani membuatnya kesal. Haruskah aku memulai cinta? Kata Min Seorin dengan wajah keinginannya. Ya, kecemasan yang timbul dari sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan lebah batu. Terlihat sebuah pesan dari Geonwoo yang meminta maaf atas kejadian di pesta dan akan mengajak Min Seorin ke depannya untuk traktir makan. Min Seorin menganggap Geonwoo tertarik kepadanya. Emang sih wajahnya di bawah rata-rata. Dan dia bilang pekerjaannya petani. Kalau uang sih bisa aku yang cari. Semakin difikirkan dia orang yang lumayan juga. Hawa. Bayangan Min Seorin pun terhenti. Dia teringat Hawa. Dia cukup murung, fakta bahwa Geonwoo sudah punya seorang putri. Bentar, bukankah berarti dia sudah punya istri? Apakah ini selingkuh? Dia pun mulai memasuki tempat penelitian lebah batu. Bagaimana kondisi lebah batunya? Pria kacamata itu pun cukup kaget dengan kedatangan Min Seorin. Ia pun ingin menjelaskan. Namun suara kaca yang ditabrak-tabrak tanpa henti membuat Min Seorin mengurungkan niatnya bertanya lebih jauh. Min Seorin pun mendekati sumber suara tersebut. Terlihat seekor lebah batu yang tanpa henti menabrakkan dirinya di dinding kaca tersebut. Min Seorin hanya melihatnya dengan tenang. Sekelompok lebah batu menabrak-nabrakan dirinya ke dinding kaca. Padahal semua lebah batu sudah dikumpulkan. Kalau begini sih sama saja mengurung mereka, kata Min Seorin ketika melihat penelitian lebah batu yang tidak ada hasil. Lebah-lebah batu terlihat marah dan kesal. Kalau ada Dolsoy sih akan jauh lebih mudah menekan sifat brutal mereka. Namun, itu cuma ancaman dan bersifat sementara. Karena inilah aku tidak bisa dibilang sukses dalam penelitianku. Sebenarnya, bagaimana sih caranya grup Shinhwa bisa sukses dalam peternakan lebah batu? Beberapa hari kemudian di suatu tempat bernama Jakabaring, terlihat sekelompok lebah batu terbang sana-sini mengumpulkan madu. Dan terlihat juga Min Seorin yang mengamati lebah-lebah batu. Kenapa lebah batunya tidak agresif sama sekali? Bahkan mereka pun kabur dari orang-orang. Dan hanya Chef Jung Soo Chen yang telah melakukan kontak dengan grup Shinhwa. Apalagi rasa madunya sangat luar biasa, aku perkirakan itu madu tingkat A. Di pesta juga tidak mendapatkan hasil. Lalu harus bagaimana lagi ini, kesal Min Seorin. Terlihat Dolsoy tertidur dengan pulas hingga mengeluarkan air liurnya. Melihat partnernya yang enak-enak tidur tanpa membantu sama sekali, membuat Min Seorin kesal. Dengan marahnya Min Seorin mencekram tubuh Dolsoy, membuat Dolsoy terbangun dengan kagetnya. Dolsoy sangat kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Demi menghilangkan stresku, serahkan bulu lembutmu kepadaku, teriak Min Seorin sambil mencekram Dolsoy di tangannya. Dolsoy pun kesal? Kemudian ia pun melompat dari cekraman Min Seorin. Nieng, teriak Dolsoy dengan sangat kesal. Kamu tanya kenapa tiba-tiba ribut begini? Bukankah kamu terlalu dingin pada partnermu? Para lebah batu tidak mendengarkanku. Nia. Masa, itu sesuatu yang sering terjadi. Kamu jahat sekali. Dolsoy pun hanya menatap sinis ke arah Min Seorin. Tiba-tiba muncul suara dari dalam tubuh Dolsoy. Dan keluar sesuatu dari dalam bulu halusnya. Jreng. Sebuah handphone muncul di kedua tangan Dolsoy. Apakah kamu hanya mementingkan mutuk daripadaku? By the way, kantong 4 dimensi Dolsoy sangat menakjubkan. Apa saja yang bisa dimasukkan di sana Dolsoy? Namun terlihat Dolsoy yang sangat kesal. Ketika Min Seorin melihat, Anda diblokir oleh pengelola channel. Hei, kali ini kamu melakukan apa lagi? Dolsoy pun mengalihkan pandangannya dan berkatanya, Nyayang. Kamu berkomentar sepertinya sesuatu yang montok itu enak? Bukankah itu pelecehan seksual? Dan menambahkan, justru aneh jika kamu tidak diblokir. Dolsoy menjadi frustasi. Dolsoy pun tiba-tiba berubah 180 derajat. Dolsoy menjadi kucing yang manja dan menggosok-gosokkan tubuhnya ke Min Seorin. Dan berkatanya Nyanyang. Kamu mau nonton lewat handphoneku? Hei, hentikan sifat sok imutmu itu. Aku jijik tahu. Coba ku lihat dulu. Kyung. Tub. Kelinci bertanduk. Terlihat video-video Kyuk Yungyi yang keren dan imutnya. Membuat Min Seorin terkejut. Padahal kelinci bertanduk sangat sulit ditaming karena keagresifannya. Dan ini bahkan bukan sekedar taming tapi ia bisa shooting mutup juga? Min Seorin pun merasa dia telah tertinggal dari perkembangan dunia yang cepat ini.
Membuat Dolsoy menatapnya dengan tajam. Kamu bilang jangan depresi dan tunjukkan mutupnya kepadamu? Kau sangat keterlaluan Dolsoy, teriak Min Seorin dengan marahnya. Dolsoy pun tidak mau kalah, ia menyadarkan Min Seorin dengan kenyataan. Min Seorin pun tiba-tiba mendekati Dolsoy dan berkata, sebagai gantinya, kita nonton sama-sama saja. Tentu, Dolsoy pun hanya bisa ketawa bahagia mendengarnya. Toh dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, bahkan Min Seorin tidak pernah membayangkan selaran eksistensi yang membuatnya merasa iri. Berada lebih dekat daripada yang dia duga. Di dungeon tanah persawahan, Gyeonwoo sedang melihat L dan Kyuk Young-ye dengan asiknya syuting mutup. Kyuk Young-ye yang memegang mix dan bernyanyi riang, membuat Min Seorin terdiam, dan membuat Dolsoy merasa senang. Sejak saat ini, fans Kyuk Young-ye bertambah lagi. Waktu pun berlalu. Kalau membicarakan tentang representasi suami istri manusia super Indonesia, seluruh dunia pasti akan teringat padangan Park Jung Yeok dan Yoon So Jin. Karena itu, kedua anaknya, Park Ye Jun dan Park Ye Ran menaruh perhatian dunia secara alami. Di suatu tempat terlihat Park Ye Jun dan kelompoknya. Wah, udaranya segar, teriak salah satu pria di belakang Ye Jun. Park Ye Jun hanya bisa berhela nafas. Akhir-akhir ini ia sering menghela nafas. Dia terlihat murung sehingga membuat pria di belakangnya bingung dan bertanya, kenapa kamu berhela nafas di tempat sebagus ini? Pria ini pun kemudian ketawa cengengesan dan berkata sambil melirik ke samping, Tuan Ice Prince? Tolong jangan panggil aku seperti itu, kata Ye Jun dengan kesalnya. Emang kenapa? Julukan itu cocok loh denganmu? Dan semuanya sudah tersebar luas di internet, kata pria itu dengan senangnya dan menambahkan. Apakah kau tidak suka karena itu sama dengan julukan ibumu? Ye Jun terkejut dan bertanya kenapa kamu tahu itu? Itu sih sudah kusadari sejak ibumu membawa guildnya dan datang kepada kami. Dan terlihat dirimu memiliki matamu penuh dengan hati pembangkangan. Ye Jun hanya bisa terdiam mendengarnya. Ayolah, tidak perlu kau pikirkan sesuatu tentang itu. Tapi julukan itu hanya membuatku berada di dalam bayang-bayang ibuku. Aku malah lebih suka julukan yang penuh orisinalitas seperti kapten. Kata Ye Jun yang memuji pria itu ternyata kapten timnya. Sontak mendengar itu kapten kesal dan berkata, apakah kau mengejekku? Itu kan diputuskan karena melihat penampilan luarku saja. Julukan seperti monster begitu. Keluh kapten karena ketidakpuasannya atas julukan yang diberikannya kepadanya dan kemudian berteriak marah. Berhenti memikirkan semua itu dan cepatlah pergi untuk bekerja. Ye Jun pun berlari dengan paniknya. Bagus sih dia rajin, tapi sifat pembangkangnya sungguh parah, kata kapten ketika melihat kepergian Ye Jun. Dan menambahkan, seandainya saja tidak ada itu, pasti dia akan berkembang pesat. Di suatu tempat, terlihat manusia-manusia super mengelilingi sebuah portal dungeon yang baru saja muncul. Ye Jun pun berada di sekitaran manusia-manusia super tersebut. Park Ye Jun, dia yang memiliki kekuatan pengendali es seperti ibunya, memiliki kekhawatiran besar bahwa sepertinya dia seperti produk salinan ibunya. Karena itu, daripada menggunakan kemampuan mengendalikan es sebagai kekuatan utamanya, dia lebih memilih kekuatan pemanggilan roh. Dan terlihat Ye Jun memanggil sebuah roh. Roh berbentuk burung tersebut terbang di atas mereka. Oh ayam es, kamu sepertinya sangat bersemangat ya hari ini, puji burung tersebut dengan muka cengengesan kapten. Tentu saja burung itu senang. Namun Ye Jun protes dan berkata, Kapten, nama anak itu bukan ayam es tapi Hawk Ice. Sontak membuat roh burung terdiam murung. Nah kan lihat Hawk Ice juga tidak suka, kata Ye Jun dengan marah. Kapten sih hanya memasang muka bingung karena ia anggap nama itu sangat cocok untuk roh ini. Akan tetapi, tanpa Ye Jun sadari, Pie Wake, roh tersebut teriak marah seakan mengatakan aku lebih suka panggilan ayam es. Tapi sayang, Ye Jun tidak bisa mengerti, dia tidak punya kemampuan untuk berbicara dengan roh sehingga timbulnya kesalahpahaman antara keduanya. Baik Hawk Ice, kuserahkan pengintaian kepadamu, kata Ye Jun dan Hawk Ice pun terbang menjauh. Ye Jun pun membuat sebuah ice seperti kaca di depannya. Tapi kenapa harus diintai? Bukankah hanya dungeon kelas F? Tetap saja jangan lengah. Tetap saja ada 1 dari 1000 kemungkinan bahayanya, kata kapten dan kemudian kapten pun menjadi serius. Hei, Ye Jun, kau yakinkan ini dungeon kelas F? Ya, kan kita sudah memastikannya beberapa kali pakai artefak. Tapi, kenapa di dalam tidak ada monster sama sekali? Terlihat dungeon kosong tidak terlihat monster sama sekali. Kemudian kapten pun tersadar, dengan wajah super seriusnya. Dia berteriak, seseorang, cepat laporkan ke asosiasi Hunter. Membuat semua orang bingung.
Kapten pun menjelaskan bahwa ini dungeon Deep Earthworm. Membuat Yejung terkejut. Deep Earthworm adalah monster menjijikan yang terlihat seperti cacing versi besar. Kalau melihat tampangnya saja, banyak orang yang teringat dengan Sandworm yang terkenal. Tapi, ukuran monster ini kecil sampai dia bisa mati tertinjak oleh anak kecil. Karena itulah monster ini kelas F. Dan tanah yang digali oleh Deep Earthworm terkenal sangat subur. Sampai-sampai peternakan menelitinya. Mereka adalah monster yang aman. Aduh, masalahnya itu bukan Deep Earthworm-nya, kata kapten yang terlihat cemas. Apa itu karena Deep Mole? Benar. Karena Deep Mole sangat menyukai Deep Earthworm. Dia monster yang selalu langsung membuat dungeon di dekatnya dan muncul. Masalahnya monster ini tidak hanya memakan Deep Earthworm tapi produk pertanian pun dimakannya. Yejun pun mulai khawatir setelah mendengar penjelasan kapten. Anak-anak, ayo kita keluar, teriak Geonwoo. Hawa dan Gaon pun mendatangi Geonwoo dengan menunggangi sapi. Mereka terlihat sangat senang dan gembira. Dan mereka tidak tahu ada masalah besar yang akan timbul. Ketika Geonwoo hendak ke ladang, dia melihat kerumunan orang yang ramai. Geonwoo bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena di pintu masuk desa muncul dungeon Deep Earthworm. Jelas seseorang di belakang Geonwoo. Dan orang yang menjelaskan itu ternyata Fon. Membuat Geonwoo cukup kaget melihatnya. Geonwoo pun bertanya ke Fon apakah Yuna ikut juga. Dan di sisi Hawa malah terlihat sangat senang sekali seakan mencari sesuatu. Tidak, hanya saya yang datang karena ini masalahnya muncul secara mendadak. Tiba-tiba Hawa pun sangat syok dan merasa sangat sedih. Melihat itu pun Geonwoo mencoba menghibur Hawa, bahwa kesempatan lain Hawa akan bisa bermain-main bersama Kak Yuna lagi. Tentu Gaon yang masih bayi masih bingung dengan apa yang terjadi. Geonwoo dengan wajah khawatirnya mengalihkan pandangan ke portal dungeon yang muncul. Kemudian dengan bingung berkata, lalu kenapa Fon ada di sini? Soalnya ini adalah tempat yang berharga bagi Nona. Dan terlihat ayah dan ibu berada di kerumunan. Geonwoo, kamu juga di sini? Cepat-cepat, ada hunter yang ingin menyerang dungeon. Teriak ayah ke Geonwoo. Ibu pun sangat senang ada Hawa dan Gaon juga yang datang. Geonwoo terkejut melihat orang tuanya di sini dan Hawa sangat bahagia melihat nenek kakeknya. Kalian ini gimana sih? Kok menonton hunter sambil memakan popcorn? Kan tidak sopan dilihat hunternya. Terlihat ayah dan ibu dengan asiknya memakan popcorn di tangannya. Saya yang menyediakannya. Saya membagikan pada semua orang yang ada di sini, kata Fon dengan ekspresi datarnya. Tentu membuat Geonwoo sangat-sangat terkejut. Apa sih Fon, maksudmu begitu? Itu. Karena ini sangat mendadak dan pasti sangat sulit mengatur orang-orang desa keseluruhannya, jadi saya buat saja ini ke dalam bentuk tontonan. Yang penting mereka tidak melewati garis keamanan. Jelas Fon dengan datarnya. Geonwoo tetap merasa khawatir. Dan berkata, bukannya ini akan mengganggu para hunter. Tidak apa-apa kok, soalnya grup Shinhwa mensponsori Potion untuk mereka. Dan mereka juga sudah pro. Sudah lazimlah dengan tontonan seperti ini. Geonwoo hanya ketawa tersenyum mendengarnya dan berpikir dia harus menyiapkan teh madu untuk para hunter setelah mereka selesai. Terlihat kapten merasakan sakit perut sehingga membuatnya bergetar hebat. Tentu melihat ini membuat Yujun menatapnya dengan sinis. Padahal ada grup Shinhwa. Julukan raksasa gunungmu akan menangis loh, ejek Yujun. Aku seperti ini kan karena wajahku sangar tapi hati Hello Kitty. Mereka berdua pun bertanya-tanya kenapa grup Shinhwa ada di sini. Dan bahkan mensponsori Potion ke mereka. Karena kedatangan grup Shinhwa, kapten sangat khawatir akan misinya. Yejun pun menyemangati kaptennya dan berkata, ayo, tunjukkan ke grup Shinhwa kemampuan kita meski hanya dungeon kelas F. Kapten hanya bisa terdiam menatap Yejun. Dan terlihat salah satu anggotanya mendekatinya. Dan berkata, Kapten, artefaknya bereaksi. Mereka pun langsung bersiaga akan kedatangan monster yang akan keluar. Dan Yejun dengan percaya dirinya untuk menghadapi monster-monster itu. Namun kapten terlihat murung melihat perilaku Yejun yang seolah-olah meremehkan dungeon kelas F. Kapten pun melotot Yejun dan berkata, Yejun, kamu jangan sampai menjadi lengah. Dengan percaya dirinya Yejun berkata, jangan khawatir kapten. Beberapa menit kemudian, monster-monster telah keluar dari gerbang portalnya. Para Deep Earthworm mulai berusaha untuk masuk ke dalam tanah, tapi mereka dengan cepat dihabisi oleh kapten. Celat serang, jangan biarkan mereka memasuki tanah. Teriak kapten ke semua orang. Dan para hunter pun menyerang Deep Earthworm yang keluar dari portal dungeon. Melihat monsternya mudah ditangani membuat Yejun menjadi sombong, ia hanya menyerahkan penyerangan ke Hawkeye tanpa dia yang harus turun tangan sendiri.
Dan Ye Jun dengan percaya dirinya menyuruh rohnya untuk menyerang. Tapi tidak lama setelahnya, kepercayaan diri Mia itu pun jadi kelengahannya. Terlihat Hawkeye menyeram Deep Earthworm. Seperti biasanya, pasti akan ada monster yang akan berbeda dan keluar dari garis perilaku biasanya monster-monster tersebut. Terlihat Deep Earthworm celingak-celinguk dan menemukan tanah yang kosong tanpa penjagaan. Dan memasuki tanah tersebut membuat Hawkeye terkejut. Melihat itu Ye Jun pun panik. Namun sudah terlambat, ia sudah memasuki tanah tersebut. Seketika membuat Ye Jun depresi dan frustasi atas kelalaiannya. Di dalam rumah Gyeonwoo, terlihat botol-botol berisi teh madu. Gyeonwoo pun membawa mereka semua. Namun ia pun terhenti ketika melihat Hawa. "Hawa, kamu sedang apa?" tanya Gyeonwoo. Hawa pun menoleh dan menunjukkan sesuatu ke Gyeonwoo. Membuat Gyeonwoo kaget. Hawa mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga Gyeonwoo melihatnya sangat jelas. Di dalam dungeon tanah persawahan, El dan Kyukyungi menyambut kedatangan Gyeonwoo. Dan El pun langsung terkejut dan ketakutan. Ketika melihat Deep Earthworm sedang melilit lengan tangan Gyeonwoo. Gyeonwoo pun bingung mau menjelaskannya bagaimana. Terlihat El sudah memegangi alat pertanian sebagai senjatanya dan Kyukyungi sangat panik. El pun bertanya, "Apakah Tuan tidak apa-apa? Itu monster loh." Gyeonwoo pun berkata, "Awalnya juga aku kaget." Sementara itu Hawa pun menanggapinya dengan ngangguk-angguk kepalanya. Terlihat kejadian sebelumnya Hawa menunjukkannya ke Gyeonwoo. Gyeonwoo sangat kaget dan ingin langsung membunuhnya. Membuat jantung Deep Earthworm berdenyut kencang membuat Hawa merasakannya. Dia pun mulai berbicara. "Tolong selamatkan kamu? Tapi kalau kamu ada di sini Deep Mole akan..." Aku bisa mengerti perkataannya?" Gyeonwoo tercengang. Karena Gyeonwoo tidak membiarkan anak yang perkataannya bisa dia pahami dan sepertinya dia juga hewan ternak sehingga Gyeonwoo membawanya ke dungeon tanah persawahan. Akhirnya El pun menerimanya. Dan El pun menyentuhnya membuat Deep Earthworm merasa senang. Dan pada akhirnya rasa takut El pun tidak bisa hilang begitu saja. Membuat semuanya ketawa bahagia melihat kelakuan konyol El. Tapi, bukankah Deep Earthworm itu sangat berbahaya karena akan memunculkan Deep Mole? Itu kan bukan masalah. Selama ada dungeon tanah persawahan dan El, kan semuanya aman. El pun terdiam dan bingung. "Kok saya?" Beberapa saat kemudian El pun sadar bahwa dia tinggal menghalangi Deep Wally untuk memasuki dungeon tanah persawahan. "Nah, kamu dengarkan. Sekarang ini rumahmu dan berhati-hati agar kamu tidak jatuh." Deep Earthworm pun senang dan memasuki tanah. Karena dia hidup di dalam tanah, sepertinya kita tidak akan bisa ketemu lagi dengannya, kata Gyeonwoo setelah melihat kepergian Deep Earthworm. El pun melirik Gyeonwoo dan bertanya dengan pelan. "Tuan Gyeonwoo? Ya ada apa?" Jawab Gyeonwoo dengan gembiranya. "Kalau Deep Earthworm di sini, bukankah para hunter akan kesulitan?" Sontak Gyeonwoo pun terdiam. Dia melupakan fakta penting itu. Di saat Gyeonwoo menyadari kesalahannya, di depan pintu dungeon sebelumnya terlihat orang sedang panik dan mereka pun menjadi lebih sibuk mengonfirmasi reaksi artefak. "Perhatian semuanya, monster akan keluar," teriak seseorang. Dan pada saat ini terlihat Ye Jun terduduk murung. Semua orang bersiap-siap di depan portal dungeon Deep Mole. Dan sebuah tangan dengan cakar hitamnya muncul keluar. Dan muncul sekelompok Deep Mole. Membuat semua hunter bersiaga. "Semuanya, cepat tarik perhatian mereka dengan suara keras kalian," teriak kapten. "Hei Ye Jun, kamu mau kemana?" Terlihat Ye Jun mendekati Deep Mole yang super besar sendirian. Kemudian dengan muka bersalahnya. Dan kemudian digantikan dengan muka yang menyeramkannya. Ia pun mengeluarkan kekuatan esnya. Dan seketika Deep Mole pun langsung membeku seketika. Membuat kapten dan semua hunter tercengang atas kekuatan luar biasa Ye Jun. Berkat kontribusi Ye Jun, penyerangan dungeon Deep Mole pun cepat selesai dari yang diduga. Tidak terasa waktu berlalu, suara azan maghrib pun membuat semua hunter berhenti beraktivitas. Kapten sangat lega atas keberhasilan penyerangan mereka kali ini. Meski biang keladi munculnya dungeon Deep Mole adalah orang yang terlihat murung tersebut. Tapi berkat dia juga semuanya selesai lebih cepat. Tiba-tiba Gyeonwoo pun muncul dari belakang kapten. Membuat kapten pun menjadi kaget. "Saya menyeduh air madu karena Anda sudah bekerja keras. Silakan dinikmati," kata Gyeonwoo yang menyerahkan sekantung penuh air madunya. Kapten pun menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, tapi kami tidak boleh menerima sesuatu seperti ini." Dari warga sipil. Namun setelah menyelesaikan perkataannya tercium aroma yang membuat jantung kapten berdetak kencang. "Kalau begitu karena Anda tulus,
saya akan menerimanya dengan rasa terima kasih. Kata kapten dengan ekspresi 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Geon-woo hanya bisa tersenyum canggung melihat perilaku unik si kapten. Kapten pun memanggil semua orang untuk minum air madu. Dan Geon-woo berkata dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah dengan ini bisa menebus permintaan maafku. Aku juga sudah menyeduhnya lebih kental dari biasanya. Kuharap ini bisa menjadi permintaan maafku. Hawa, ayo kita pergi sekarang." Namun ketika Geon-woo menoleh, Hawa menghilang. Dan terlihat Hawa sedang bermain dengan Hawkeye dengan senangnya. Melihat itu Geon-woo pun terkejut melihat burung seperti ini. Dia tidak pernah melihat burung model seperti ini. Yijun pun datang tergesa-gesa dan meminta maaf. "Roh saya datang tiba-tiba, itu pasti membuat anak Anda kaget kan?" Namun kenyataannya Hawa terlihat sangat senang. Membuat Yijun cukup terkejut. "Masa Hawkeye mengikutimu sampai seperti ini? Ternyata kamu punya bakat sebagai pengendali roh." Puji Yejun. Hawa pun hanya bingung bertanya-tanya atas pernyataan Yejun. Dan Yejun pun dengan muka sedihnya merasa iri. Kemudian Yejun pun minta maaf. Gara-gara dia, di masa depan pasti akan muncul dungeon Deep Mole di desa ini. "Tidak apa-apa, hal seperti ini sering terjadi ketika bekerja," kata Geon-woo dengan tampang tidak enakannya. Mereka pun berpamitan pergi dan berpisah. "Hey Ice Prince, kenapa kamu menghela nafas? Bukankah kamu yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyerangan dungeon Deep Mole?" Senggol kapten. "Kontribusi apanya? Masalahnya membesar gara-gara saya," kata Yejun dengan tampang sedihnya. Kapten hanya bisa diam dan memberinya segelas air madu. Dan berkata, "Ini kesalahan semua anggota guild. Jangan menyalahkan diri sendiri." Yejun pun mengambilnya dan ketika ia melihat pantulan dirinya di dalam air madu, Yejun pun mengambil sebuah keputusan, akan tetap tinggal di desa. Menunggu kedatangan dungeon Deep Mole berikutnya. Mendengar ini, membuat kapten kaget. Lalu Yejun pun meminum semua air madu yang berada di gelasnya. Dan berkata, "Aku akan bertanggung jawab atas kesalahan saya." Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat. Membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.